Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin melanjutkan materi kemarin. Jadi ada seorang tabi'in yang bernama Qatadah, dia bertanya kepada sahabat Anas bin Malik. Qatadah ini tidak menangi Rasul. Sehingga dia tanya kepada sahabat. Sahabat ini orang yang berjumpa dengan Rasul. Tahu dia. Jadi sahabat ini tahu perbuatan Rasul, bacaan Rasul, ucapan Rasul, ya, gerak-gerik Rasul tahu. Sehingga generasi sesudah sahabat ini yang tidak tahu, tidak menangi Rasulullah, dia tanya. Qatadah ini pernah bertanya kepada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Kaifa kanat qira'atun Nabi? Gimana sih bacaan Rasul? Bacaan apa ini? Bacaan Quran. Artinya, Rasul itu kalau baca Quran itu seperti apa? Sahabat ini tanya karena dia ingin niru, gitu. Ya. Sahabat Anas menjawab, kanat maddan. Rasul kalau membaca Al-Quran itu ya maddan, sesuai dengan mad, artinya yang dibaca panjang-panjang. Gitu. Kalau bahasa Indonesia ini kan sama, Pak. Saya makan nasi, saya mendengarkan pengajian, saya duduk di masjid, saya iktikaf, kan sama, Pak. Tidak ada yang dipanjangkan, tidak ada, Pak. Saya mau, kan tidak ada yang begitu, itu tidak ada. Ya. Tapi kalau Quran tidak, ada yang dibaca panjang, panjangnya pun ada yang 3, ada yang 7, kan gitu, 7 ketukan, gitu. Sehingga berkaitan dengan Quran ini harus belajar, Pak. Baca itu saja harus belajar. Gitu. Diberi contoh oleh sahabat Anas terhadap pertanyaan Qatadah itu. Kemudian sahabat Anas itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan, Nabi itu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bi bismillah. Nabi itu memanjangkan di saat baca bismillah, yang dipanjangkan apa? La-nya itu bismillah, bismillahi. Tidak boleh orang baca bismillah, tidak boleh. La-nya itu harus dibaca panjang, bismillahi. Wa yamuddu birrahmani, juga pada saat baca ar-rahman itu dipanjangkan apanya? Ma-nya, ar-rahmani. Gitu. Wa yamuddu birrahimi, jadi pada saat baca ar-rahim juga dipanjangkan apanya? Hi-nya itu, ar-rahim. Bapak dan Ibu, kalau orang belajar tajwid itu beda nanti. Pada saat bismillahi panjangnya la, dengan ar-rahmani panjangnya ma itu sama. La sama ma itu sama panjangnya. Kalau mau 3 ketukan ya 3 ketukan, kalau mau 2 ya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pada saat ar-rahim, karena ini juga di akhir ayat, lebih panjang. Coba Bapak dan Ibu dengarkan dengan sungguh-sungguh bacaan imam yang menguasai bacaan Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih panjang. Padahal ini mestinya sama, cuma kenapa ini lebih panjang? Karena ini berhenti. Karena ini berhenti. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak boleh juga terlalu panjang. Ini imam misalnya ya. Mau makmumnya berapa? Jadi saat dia baca Allahu Akbar itu
panjangnya huruf atau bacaan lafaz Allah itu tetap Allahu Akbar. Jangan lalu dipanjang-panjangkan berlebih gitu ya. Karena dia merasa kurang khusyuk, mahosoa itu sampai melanjang. Allah. Nah, ini lebih. Karena matnya di sini mat biasa. 2 atau 3 ketukan. Allahu Akbar. Coba nanti setel itu TV kita pada saat Imam Masjidil Haram ngimami tarawih misalnya ya. Ngimami maghrib, ngimami asar, ngimami isya, itu jamaahnya kan jutaan itu. Enggak, tetap Allahu Akbar. Jadi gitu. Nah, sementara orang yang enggak tahu ilmunya, ya keluar dari ini. Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, itu panjangnya ya cukup 2 ketukan atau 3 ketukan. Jangan-jangan Bapak dan Ibu bingung, ketukan itu apa yang dimaksud ketukan itu. Jadi panjang itu kalau saya ngetuk ini, nah itu 2 sudah cukup, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan 7. Bismillah. Nah, ini kepanjangan. Di mana yang 7 itu? Ada yang dibaca 7 panjangnya ada. Di mana itu? Di mat wajib. Ini gitu. Tidak boleh juga baca waladhdallin lalu pendek, tidak boleh juga. Nah, ini bedanya Bapak dan Ibu, jadi kita ini harus tahu. Seringkali kita jumpai ada imam yang ikuti gerakan. Saat dia dari berdiri mau sujud, bacaannya itu berhenti sampai sujud. Allahu Akbar. Nah, ini kepanjangan. Atau kebalikannya, saat mau bangun dari rakaat kedua mau ke rakaat dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Lalu mengikuti gerakan karena dia mulainya dari pertama bergerak Allah sampai berdiri. Ini kata lebihnya mana? Gitu. Jadi harus tahu ukurannya, itu harus tahu. Itu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Utsman ibn Affan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kalau sebaik-baik ini berarti sudah tidak ada lagi yang lebih baik. Paling bagus orang yang antara itu kalau bahasa Maduranya ya. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Quran. Belajar baca. Iya kan? Belajar baca dulu, nanti setelah baca baru ke tingkatan berikutnya. Belajar baca, karena tidak mudah. Itu. Wa 'allamahu, setelah dia belajar Al-Quran, agar jadi predikat paling baiknya orang, itu wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jangan tidak tahu Quran, ngajari Quran. Tidak tahu Al-Quran, ngajari Quran. Tidak tahu baca Quran, ngajari baca Quran. Gimana kira-kira? Selakbut. Itu. Ya. Jadi sebaik-baik kalian, paling bagus seorang yang ternabaan, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah sebabnya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu tidak pernah mereka merasa risih, Pak. Merasa risih, katakanlah misalnya bayarannya ada seberapa. Enggak. Karena dia mengejar apa? Mengejar predikat sebaik-baik ini. Gitu. Loh, orang-orang yang ngajar-ngajar Quran di mana itu? Di Langgar, di mana itu dibayar berapa? Enggak dibayar.
nggak dibayar. Tapi dia ingin mengejar apa itu? Pahala. Gitu. Karena itu, karena apa? Baca Al-Quran itu termasuk ibadah. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu termasuk ibadah, maka setiap ibadah itu harus memenuhi dua unsur. Ya. Segala ibadah termasuk baca Quran, karena baca Quran itu termasuk ibadah. Ya, harus memenuhi dua unsur. Setiap ibadah, setiap perbuatan itu yang masuk kategori ibadah itu memenuhi dua unsur. Harus. Kalau tidak memenuhi dua unsur, maka tidak dianggap ibadah. Yang pertama apa? Ikhlas. Lillah. Sholat, ibadah. Karena itu sholat itu harus lillah. Puasa, ibadah. Karena itu puasa itu harus lillah. Haji, ibadah. Karena itu haji itu harus lillah. Baca Quran, ibadah. Karena itu baca Quran itu harus lillah. Sedekah itu ibadah. Karena itu harus lillah. Semuanya, semuanya. Iktikaf itu ibadah. Karena itu harus lillah. Karena itu kan ya. Nawaitul iktikaf sunnatan lillah. Gitu. Lillah semuanya. Karena kalau tidak lillah, tidak dianggap ibadah. Ayo tumbuhkan pada diri kita itu setiap ibadah itu lillah, termasuk baca Quran. Yang kedua, ibadah itu ya sesuai. Sesuai itu sesuai tuntunan, benar-benar. Ibadah sholat misalnya, sholatnya lillah, betul sudah lillah, tapi tidak benar. Tidak benar, ya tidak bisa. Puasanya lillah, tapi tidak benar puasanya, ya tidak bisa. Jadi dua ini harus terpenuhi. Sama dengan Quran. Quran itu kalau kita mau baca Quran, maka motivasinya lillah. Dan benar. Gitu. Jangan dibaca salah-salah. Ya. Kecuali yang kemarin yang saya sebutkan, orang yang memang belum fasih kan gitu, tapi dia semangat baca. Salah-salah bacaannya, tapi kan ada yang membenarkan. Karena itu kemarin saya katakan, kalau orang baca Quran, belum menguasai bacaannya, jangan sendiri bacanya. Kalau dia baca sendiri, tidak ada yang tahu, tidak ada yang koreksi. Itu. Ada orang tua yang bangga karena anaknya ngaji, tapi tidak tahu dia ngajinya kepada siapa. Tidak jelas, gurunya itu tidak jelas. Gitu. Sehingga yang dibaca oleh anaknya itu juga tidak tahu benar atau enggak tahu. Orang tuanya tidak bisa, tidak punya pengetahuan untuk bisa koreksi misalnya. Maka jika bacaan si anak itu salah, selamanya salah. Bapak dan Ibu, ada sesuatu yang mungkin beda ya, beda. Jadi kalau kita pernah baca salah dan membiasakan baca salah, itu sulit untuk merubahnya. Ada teman itu karena kadung awalnya biasa pamancarlah salah, maka untuk merubahnya juga salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu biasa dibasi wawu di depannya. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini terus berulang-ulang. Walaupun mau ditegur berapa kali, ingat sehari dua hari lupa lagi. Keluar boleh ingatan yang lama itu, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah seperti kemarin saya menyebutkan, kenapa guru-guru dulu itu hati-hati kalau tidak sampai betul tidak dinaikkan. Kalau tidak sampai benar bacaannya tidak naik, tidak lanjut. Gitu. Karena bahaya kalau sudah sekali salah itu ya. Termasuk wiritan. Di tempat saya itu kalau pagi itu ada wiritan. Jadi kalau yang biasa baca salah itu, ya salah. Sudah mau diingatkan berapa kali, nggak bisa itu. Ya. Nah, padahal di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang sering kali bacaannya itu sering apa? Mirip. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oh, ini kalau nggak konsen, nggak serius dari awal bacanya, oh bisa salah itu. Nggak selesai itu.
muter-muter terus. Kan gitu. Ya. Jadi ini pentingnya. Kan gitu. Ya. Jadi pertama bahwa karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah, maka membacanya harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap apa? Pahala dari Allah. Mengharap apa? Mengharap curahan rahmat dari Allah. Mengharap apa? Mengharap hidayah dari Allah. Karena Quran itu adalah hudan, maka orang dengan sering membacanya berharap dapat hidayah. Al-Quran itu nur, cahaya. Orang yang membacanya berharap dapat cahaya dari Allah. Dan banyak itu. Begitu. Ya. Yang kedua, membacanya itu atas dasar belajar. Sehingga bacanya itu benar. Saya kemarin mengatakan, benar Pak. Benar dulu, benar. Bagus itu nanti. Tapi benar dulu. Itu ya. Tak boleh mau ngarang-ngarang sakarep-karepnya sendiri. Ya. Benar itu hurufnya, benar itu tingkatan setelah hurufnya itu apa? Berhentinya. Kita ini karena kita tidak mengetahui makna, tidak mengetahui kandungan, boleh jadi kita berhenti di tempat tidak berhenti. Ya. Nah, kalau orang memahami itu, maka berhentinya pun juga di tempat berhenti. Kalau dia berhenti bukan di tempat berhenti karena nafasnya, maka mengulangi, melanjutkannya itu dengan mengulangi dari sebelum. Dan itu betul. Begitu. Tak motong-motong apa itu huruf atau kata. Itu ya. Ini tidak bisa instan, harus belajar. Karena itu tidak ada ruginya orang yang belajar Quran itu nggak ada ruginya. Jangan karena merasa sudah umur, lalu enggak apa-apa. Berikutnya orang yang baca Quran itu dalam kondisi dia punya wudu. Walaupun boleh orang itu tidak punya wudu, itu boleh baca loh ya baca. Tapi lebih utama dia dalam kondisi dia berwudu, gitu. Pahalanya beda. Gitu. Ya. Orang membaca Quran itu di tempat-tempat suci. Ya. Tempat suci itu, ya artinya gini, jangan membaca Quran di tempat-tempat yang tidak pantas lah. Di kamar mandi baca Quran, misalnya, jangan, gitu ya. Tapi kalau di kendaraan, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Gitu. Di masjid ini kan tempat ya, yang paling suci lah di antara tempat-tempat yang ada, kan gitu ya. Terus mohon perlindungan kepada Allah tatkala hendak memulai bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.